Sejarah jalur kereta api Anyer Kidul Kampung Bandan. Jalur kereta api Anyer Kidul Kampung Bandan adalah jalur kereta api di ujung paling barat Jawa yang menghubungkan stasiun Merak dengan stasiun Tanah Abang. Seluruh jalur ini termasuk dalam pengelolaan KAI Komuter Wilayah I Jakarta, dan secara kolektif, jalur utama yang melayani wilayah Banten ini dirujuk sebagai Lintas Barat Jawa, bersama dengan Labuan Rangkas Bitung dan Saketi Bayah, dan dalam bahasa Belanda, jalur ini secara kolektif disebut Bantamlin. Nama asli, Bantamlin. Jenis, jalur lintas utama. Sistem, jalur kereta api rel berat. Status, beroperasi, tidak beroperasi. Anyer Kidul Cigading. Terminus, Merak, Anyer Kidul, Kampung Bandan. Stasiun, 50. Layanan, 3. Operasi, dibangun oleh Staatspoorwegen. Legalitas pembangunan, WET 15 Juli 1896 Staatsblad nomor 180, dibuka, 1899-1914. Pemilik, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Operator, KAI Komuter, KAI Logistik, Sistem Konduksi, Listrik Aliran Atas, Data Teknis, Panjang Lintas, 147 km. 91,34 mi, jenis rel, R54, lebar sepur, 1067 mm, 3 ft6 in, lebar sepur Cape, elektrifikasi, 1500 V DC listrik aliran atas, Tanah Abang Rangkas Bitung, kecepatan operasi, 70-88 km/h, 43-55 mph. Pembangunan, Staatspoorwegen menanamkan pengaruhnya di wilayah Banten sejak tahun 1890-an. Hal ini mulai dilakukan setelah suksesnya pembangunan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Infrastruktur di wilayah Banten, kala itu dieja Bantam, terus dikembangkan agar mobilitas masyarakat meningkat, dan sejak itu pula, proyek pembangunan jalur kereta api lintas Barat Jawa mulai digulirkan. Pada 15 Juli 1896, pemerintah menerapkan WET 15 Juli 1896 Staatsblad nomor 180. Guna mengizinkan SS untuk membangun jalur kereta api dari stasiun Batavia Bos sampai Anyer ditambah dengan cabang dari Duri ke Tangerang dan dari Tanah Abang ke Weltevreden. SS mulai membangun jalur ini mulai dari stasiun Batavia Bos. Memutar ke utara melewati gerbang Amsterdam, lalu menuju Duri, dan bertemu di Tanah Abang. Dari Tanah Abang, jalurnya dibangun ke arah barat sampai ke Rangkas Bitung. Jalur ini selesai pada tanggal 1 Oktober 1899. Dari Rangkas Bitung jalur diteruskan sampai ke Serang pada 1 Juli 19 dan berakhir di dekat Pelabuhan Anyer Kidul pada tanggal 20 Desember 19. 14 tahun kemudian, jalur kereta api yang menuju Merak telah selesai untuk mengakomodasi Pelabuhan Merak yang lebih dekat untuk menyeberang ke Lampung. Pada tanggal 12 September 1923, sehubungan dengan penataan tata ruang Batavia yang baru, segmen Angke menuju Batavia Bos, Batavia Suite, kemudian diubah menjadi membelok ke kanan melalui gerbang Amsterdam. Kemudian membelok lagi ke kanan menuju stasiun Kampung Bandan Lama. Jalur segmen Kampung Bandan Tanah Abang sudah otomatis digandakan saat proyek berlangsung. Segmen Rangkas Bitung, Kampung Bandan merupakan segmen yang saat ini sudah digandakan dan telah menjalani elektrifikasi untuk pelayanan KRL komuter lain. Sampai sekarang, jalur ini tidak memiliki percabangan jalur sama sekali selain di Tonjong Baru, saat ini kondisinya non-aktif, menuju Pelabuhan Bojonegara dan Krenceng menuju Stasiun Cigading, tetapi dahulu jalur ini memiliki percabangan di beberapa tempat, antara lain di Rangkas Bitung menuju Labuan dan Krenceng menuju Anyer Kidul. Anyer Kidul dahulu merupakan terminus untuk jalur ini, sebelum akhirnya dipindahkan ke Merak. Awalnya, jalur kereta api ini bermula dari stasiun Batavia Bos. Pada tahun 1923, jalur ini kemudian dibangun ke arah timur menuju stasiun Kampung Bandan Lama. Kemudian membelok ke kanan dan memutar ke kiri menuju stasiun Angke. Beberapa stasiun baru yang ditambahkan pada masa setelah kolonial Hindia Belanda adalah stasiun Pondok Ranji, Tiga Raksa, Jambu Baru, dan Tonjong Baru. Kemudian pada tahun 2023-24, ditambah lagi 3 stasiun, yaitu Stasiun Lumpang Parayasa, Jatake, dan Tiga Raksa Kota Podomoro. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi,
Tragedi Bintaro 1987 di petak Jalan Sudimara, Kebayoran rupanya telah memberikan ilham terhadap masa depan perkeretaapian Indonesia. Salah satu hal yang memberi pengaruh adalah terkait sejarah pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi untuk kereta api jarak jauh dan perkotaan di Pulau Jawa. Proses elektrifikasi jalur kereta api di lintas ini dilakukan berbarengan dengan rencana pembukaan layanan baru KRL Jabotabek, yaitu Serpong Express. Untuk mendukungnya, sejak 1990-1994, gardu listrik aliran atas, LA, mulai dibangun di sepanjang lintas ini, serta jalur ganda untuk mengakomodasi volume KRL yang terus bertambah. Dengan dinyalakannya gardu LA di Karet, Limo, dan Jurangmangu berturut-turut per 3 Juli, 3 Agustus, dan 3 Desember 1994, KRL akhirnya dapat beroperasi di jalur Tanah Abang, Serpong. Kapasitas lintas ini kemudian ditambah seiring selesainya gardu LA di stasiun Serpong dan Bintaro per April 1997. Peningkatan juga dilakukan oleh PT KA dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di banyak stasiun. Stasiun Serpong yang saat ini ada, diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2007 sebagai stasiun percontohan dengan arsitektur modern, bersamaan dengan peresmian dan peningkatan jalur segmen Tanah Abang, Serpong menjadi jalur ganda.